Saya Panjalu, pernah dengar nggak? Makamnya berada di desa Panjalu, kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Beliau punya nama asli dalam Haji Sepuh atau yang dikenal Prabu Burosmora. Beliau putra Adipati Singacala atau Prabu Cakradewa. Nah, kisah dari Prabu Burosmora itu masyhur guys, tapi menuai kontroversi. Jadi kisahnya begini loh guys, Prabu Burosmora adalah seorang pangeran dari kerajaan Panjalu. Hidupnya selalu haus dan menuntut ilmu lah ya, tapi yaitu ilmu jaduk atau kesaktian. Bapaknya ini gak suka anaknya hanya mempelajari ilmu-ilmu itu, karena pikirnya dengan ilmu itu tidak bisa lah diandalkan untuk mensejahterakan rakyat Panjalu. Akhirnya sang bapak lah ya memerintahkan Burosmora untuk mencari ilmu Mustikalana. Untuk apa? Yaitu untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat Panjalu pada waktu itu. Berangkatlah nih Burosmora dengan dikali hanya sebuah gayung kerancang oleh bapaknya. Gayung kerancang itu gayung yang bolong-bolong lah ya. Jadi sirnya gini loh guys, misalnya Burosmora itu telah mendapatkan Mustikalana, maka akan mampu membawa segayung air dan airnya tidak akan tumpah. Itu sirnya guys. Nah, dalam kelananya nih Burosmora itu selalu bertemu para pendekar dan bertaruh. Dari berbagai macam pendekar lah ya yang sudah ia taklukkan, itu ada salah satu pendekar yang cukup sakti lah, bahkan mampu mengalahkan dirinya. Nah, ketika Burosmora hampir mati lah ya, ia mengeluarkan ilmu Rascok yang merupakan ilmu pamungkasnya. Jadi Rascok itu ilmu menghilang guys. Jadi saat dirinya mau menghilang, itu dia dalam hatinya lah ya, yakni menginginkan ke sebuah tempat yang terik. Nah, disitulah Burosmora tahu di padang pasir negeri Mekah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika dirinya siuman, lalu ia berjalan dengan terseok-seok mencari penduduk sekitar. Nah, di situ guys bertemu dengan Sayyidina Ali. Nah, singkat cerita Burosmora itu berburu kepadanya baginda Ali. Dirinya pun tertarik untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam. Nah, di situ pula Burosmora pun akhirnya memeluk agama Islam. Setelah dipandang cukup lah ya mumpuni dalam ilmu agama, maka diizinkanlah si Burosmora itu buat kembali pulang ke tanah Panjalu demi guna mensiarkan agama Islam di Panjalu. Nah, di sini guys Sayyidina Ali membekali Burosmora dengan sebilah pedang dan segayung air zam-zam dalam wadah gayung kerancang itu tadi, dan membawa pula Mustikalana yang papa maksud. Jadi yang dimaksud Mustikalana itu ya ilmu agama Islam guys. Singkat cerita, Burosmora diangkat menjadi Raja Panjalu, melanjutkan kepemimpinan bapaknya. Sebagian rakyat luas Panjalu lah ya pun tertarik apa yang diajarkan oleh Prabu Burosmora. Ini menyampaikan tentang ajaran agama Islam. Dan terkait kisah Syekh Panjalu yang kontroversi nih guys, itu saat dirinya bertemu dengan Sayyidina Ali. Nah, hitungannya gini loh guys, Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 lah ya, atau tahun 600-an ya kan. Sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda itu tengah berdiri kerajaan Tarumanagara, dan nama Panjalu itu belum disebut-sebut. Nama Panjalu mulai disebut itu pada masa kerajaan Sanjaya tahun 723 kalau nggak salah. Sedangkan Burosmora itu diperkirakan hidup pada tahun 1400-an. Jadi jauh banget. Atau paling tidak lah ya, Burosmora itu sezaman dengan Sunan Gunung Jati. Itu nggak nyambung kan? Namun bukti-bukti cendera mata dari Sayyidina Ali yang berupa pedang, tongkat, dan pakaian kebesarannya lah, yakni masih dapat dilihat dan tersimpan di pasucian Bumi Ali. Coba bingung kan? Bahkan diteliti loh ya oleh para ahli pun hasilnya menunjukkan bahwa kandungan logam dan besi yang membentuk pedang itu bukan berasal dari jenis bahan pembuatan senjata yang biasa dipakai para empu dan pandai besi di Nusantara ini guys. Gimana tuh? Sehingga sampai sekarang pun ya tetap menjadi pembicaraan menarik oleh para ilmuwan dan sejarawan gitu guys. Gimana? Bisa paham lah ya? Kurang lebihnya harap dimaklum. Wa'alaikum. Kalau bercerita tentang Mbah Khalil Bangkalan, maka saya teringat akan almarhum Al-Maghfurah Mbah Jat atau Ki Haji Ahmad Mustajab Faguddin guys, dari Nganjuk, Jawa Timur. Mbah Khalil itu bukan dari keturunan orang sembarangan loh guys. Mbah Khalil itu punya bapak Kiai Abdul Latif, ya kan? Abdul Latif punya ibu Nyai Khadijah.
Nyai Khadijah punya bapak Kiai Asror Karomah. Lah, Kiai Asror Karomah itu punya bapak Syahid Abdullah. Abdullah punya bapak Syahid Ali Al-Akbar. Ali Al-Akbar punya bapak Syahid Sulaiman. Sulaiman punya ibu Syarifah Khadijah. Khadijah punya bapak Maulana Hasanuddin. Hasanuddin punya bapak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jelas bukan orang sembarangan, guys. Oke, kembali. Beliau membaca itu kerap sekali bercerita tentang Mbah Khalil, guys. Mbah Khalil Pangkalan pada saya. Ya gimana beliau nggak suka bercerita lah ya, lawong baca sendiri itu deket banget guys, sangat keilmuannya dengan Mbah Khalil. Jadi Mbah Jat itu punya guru Mbah Manapyaran atau Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Nirboyo Kediri itu guys. Lah Mbah Manap itu punya guru Mbah Khalil Pangkalan. Itu deket banget kan? Lah iya. Lah kalau ngomongin Mbah Khalil, tentu yang paling melekat pada kita lah ya, yakni tentang karomah beliau guys. Lah apa itu karomah? Karomah itu adalah suatu kemuliaan lah ya, di luar logika manusia, yang mana tidak dimiliki oleh setiap hamba Allah. Tidak semua, karena Allah menganugerahkan karomah itu kepada hamba-hamba pilihannya. Jelas, yang kelasnya dia itu sudah wali. Jadi ngomongin Mbah Khalil itu sudah terlihat guys sejak usia masa mudanya. Beliau haus ilmu agama lah ya, haus banget, ilmu apa saja lah beliau pelajari dan kuasai. Jadi keinginan untuk mendalami ilmu agama Islam itu sangat tinggi banget, sangat kuat banget. Dan ya nahu syaraf fikih tasawuf dan seterusnya itu beliau kuasai guys, Mbah Khalil Pangkalan. Nah kisah uniknya beliau lah ya juga yang paling masyhur lah, itu seperti ini guys, yakni waktu dirinya mau nyantren di Kiai Al-Qudarin di Nongan itu loh guys. Itu Mbah Khalil setiba di pondok ya, ternyata pengasuh pondok pesantren itu sudah meninggal dunia. Kiai Darin itu, padahal nih Mbah Khalil sudah ngebet banget lah ya pengen ngaji ke beliau. Nah kalau penasaran kan, Mbah Khalil pun ke makamnya buat ziarah. Nah kejadian ini kira-kira itu 7 hari dari wafatnya Kiai Darin. Nah di kuburan disitulah Mbah Khalil curhat apa coba gini guys, pripun sih Mbah, lah kok saya kan kulo dereng ngaji Mbah kali jenengan, lah piye ki Mbah wis kadung tembriki mosok kasih to ngaji. Intinya gini guys, kenapa Kiai wafat? Saya kan belum ngaji dan saya jauh-jauh ke sini hanya mau ngaji atau belajar pada Kiai. Itu nih seperti itu guys. Ya wis kadung bulat kan, artinya ya beliau nggak pulang guys, bermukim lah di situ di makam Kiai Abu Darin. Beliau berdiam diri sambil membaca Al-Quran bolak-balik khatam lah ya, siang dan malam sampai 41 hari guys. Nah di sini guys, setelah akhir dari 41 hari itu, sebangun dari tidurnya lah ya, beliau itu sudah hafal 1 kitab Alfiyah, Imriti dan Ibnu Aqil guys. Keren gak guys? Senengnya lah ya tanpa belajar sudah hafal itu lah. Dan itu kitab pamungkasnya di seluruh pesantren guys, kitab Nahwu lah ya, Nahwu Syaraf. Itu kitab alat buat baca, kitab kuning yang tanpa harokat itu guys. Jadi ada istilah kalau kitab-kitab itu sudah hafal semua, maka semua ilmu pun akan dia kuasainya. Ya tentu jika tidak malas membacanya lah ya. Dan masih banyak lagi guys kisah-kisah menarik beliau yang lebih mencengangkan itu. Segitu aja ya guys, kurang lebihnya harap dimaklum. Wallahu a'lam bishawab. Inilah karomah Syekh Subakir yang mampu menetralisasi energi negatif di Gunung Tidar. Syekh Subakir adalah seorang ulama dari Persia atau Iran yang datang ke Nusantara pada abad ke-15 untuk membantu penyebaran Islam di Jawa. Beliau dikenal sebagai wali Allah yang memiliki keahlian dalam ilmu hikmah dan spiritual, khususnya untuk mengatasi kekuatan gaib yang dianggap menghalangi dakwah Islam. Salah satu misinya yang terkenal adalah beliau mampu menetralisasi energi negatif di Gunung Tidar yang kala itu diyakini sebagai pusat kekuatan mistis. Dengan doa dan ritual khusus, beliau menanam batu di Gunung Tidar sehingga wilayah itu menjadi lebih kondusif untuk dakwah Islam. Syekh Subakir dihormati sebagai salah satu penyebar Islam awal di Nusantara, meskipun namanya tidak sepopuler Wali Songo. Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan dengan garwo Anpil. Beliau merupakan kakak tiri dari Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Kiai Raden Santri memiliki peranan yang sangat penting bagi Kerajaan Mataram. Beliau sebagai Panglima Perang Kerajaan Mataram pada tahun 1660 Masehi,
beliau sampai di Dusun Santren Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian beliau fokus berdakwah dan mendekatkan diri kepada Allah di tempat itu. Kiai Raden Santri meninggal pada tahun 1810 Masehi. Makam beliau berada di Gunung Pring, Magelang. Beliau seorang wali yang memiliki banyak karomah. Dikisahkan, menjelang kerajaan Mataram berdiri, Kiai Raden Santri pernah menjabat sebagai senopati perang yang bertugas mengajarkan sholat kepada para prajurit. Saat akan mengajarkan sholat kepada para prajurit, di dusun itu Kiai Raden Santri tidak menemukan air untuk berwudu. Kemudian Kiai Raden Santri berdoa kepada Allah agar diberikan air. Lalu Kiai Raden Santri menggali tanah dengan tongkatnya dan dengan izin Allah, lubang itu pun memancarkan air. Bahkan hingga kini lubang tersebut tak pernah berhenti memancarkan air. Meski di musim kemarau sekalipun, sumber air itu terletak di Dusun Kolosendang, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Bung Karno lumantak gagah teh patapaanana. Boh, lain lalawara. Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno, di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno, di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang. Masya Allah, kurang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang. Bung Karno mah di Karawang teh tapa, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Geus puguh nyana nyebrang ka ditu maka Aceh. Matak der berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno muantep 100%. Lantaran naon petapa jelema. Sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa. Diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju. Jok Belanda, ini bukan orang, mabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngindahan urang dipimpin kuno karar itu mah beres Bung Karno. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada awal abad ke-16. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Letak strategisnya di pesisir pantai Jawa membuat Demak menjadi pusat perdagangan yang maju bersama kota-kota lain. Kerajaan Demak kemudian mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat perebutan kekuasaan antara putra-putra Sultan Trenggono dan para adipati. Setelah keruntuhan, Kerajaan Demak digantikan oleh Kerajaan Pajang sebagai kerajaan Islam terkuat di Jawa. Assalamualaikum, kali ini saya akan membawakan cerita asal-usul makam Eyang Dalem Cikundul. Semoga terhibur. Di sebuah bukit sunyi di Cianjur, berdirilah makam keramat seorang tokoh sakti bernama Eyang Dalem Cikundul. Makam ini telah menjadi tempat ziarah banyak orang dan konon menyimpan berbagai kisah mistis dan legenda. Tapi siapa sebenarnya Eyang Dalem Cikundul? Eyang Dalem Cikundul atau Dalem Arya Wiratanu I adalah seorang bangsawan Sunda yang dipercaya menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di daerah Cianjur. Beliau hidup pada masa kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-16 dan merupakan orang yang bijaksana serta sakti mandraguna. Suatu hari, ketika Cianjur masih berupa hutan belantara, Eyang Dalem Cikundul memutuskan untuk membuka lahan baru untuk masyarakatnya. Di sini, ia membangun perkampungan, mengajarkan pertanian, dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan damai. Karena jasanya yang besar, masyarakat Cianjur sangat menghormatinya, bahkan hingga saat ini. Menurut cerita turun-temurun, setelah beliau wafat, tubuhnya menghilang secara misterius, dan hanya ada pusaka miliknya yang tertinggal. Makam beliau kemudian dikenal sebagai tempat yang sakral dan banyak dikunjungi para peziarah yang ingin berdoa atau meminta berkah. Hingga sekarang, makam Eyang Dalem Cikundul masih dihormati dan dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan hati.
jika Anda berkunjung ke sini, jangan lupa untuk berdoa dan menjaga ketenangan. Karena ini bukan hanya tempat ziarah, tapi juga sejarah yang hidup di hati masyarakat Cianjur. Orang-orang ziarah dengan tenang, tampak senja di sekitar makam. Itulah sekilas cerita tentang Eyang Dalem Cikundul, seorang tokoh yang menjadi bagian dari sejarah dan budaya Sunda. Jika Anda tertarik, kunjungi makam beliau dan rasakan kedamaian yang menyelimuti tempat ini. Jangan lupa follow untuk kisah legenda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Habib Ahmad adalah sosok ulama yang istiqomah dalam segala kegiatan dan amal. Dalam artian beliau istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan jalan yang telah ditempuh para ulama Bani Alawi. Lantas, amalan apakah yang sering digunakan atau diamalkan Al-Habib Ahmad? Dalam setiap waktunya, beliau selalu mengisi dengan dakwah, ibadah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau istiqomah membaca Al-Quran dimanapun berada. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Maklum, beliau seorang penghafal Al-Quran. Habib Ahmad selalu mengistiqomahkan sholat berjamaah di Masjid Wakaf Jalan Surabaya Pekalongan. Di sisi lain juga beliau istiqomah menjadi imam sholat, mengajar membaca Al-Quran dan kitab Salafus Soleh. Terkait keistiqomahan tersebut, dalam kitab Tajul Arus, karya Habib Ali bin Husain Al-Atos, yakni Habib Ali Bungur. Dalam kitab tersebut tertulis, setiap malam Habib Ahmad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Di dalamnya selalu membaca 1 juz Al-Quran, dan 1 juz lagi dibaca saat sholat duha. Dalam artian, Habib Ahmad selalu melanggengkan atau mengistiqomahkan 2 juz dalam 1 hari. Kemudian Habib Ahmad selalu membaca Rotib Al-Atos yang disusun Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, dan membaca Rotibul Hadad yang disusun Habib Abdullah Al-Hadad adalah amalan beliau setiap pagi dan sore. Maka ketika kita berziarah kepada Habib Ahmad, yakni berada di Jalan Sapuro, Pekalongan, maka kita dianjurkan atau siogianya untuk membaca amalan-amalan yang telah dibaca oleh Habib Ahmad tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dikenal sebagai salah satu wali Allah yang mempunyai segudang karomah. Beliau lahir pada tahun 1650 di Mataram. Ayahnya bernama Sembah Lebe Mertakusuma, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari kerajaan Mataram, Jawa. Ibunya bernama Raden Tanganziah, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur kepada Syekh Ainul Yakin Sunan Giri. Syekh Abdul Muhyi merupakan mata rantai dan pembawa tarekat Syatariyah yang pertama ke Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1730 Masehi atau 1151 Hijriah di usia 80 tahun. Beliau dimakamkan di Pamijahan, Bantar Kalong, Tasikmalaya. Makamnya hingga kini menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat dan menjadi salah satu objek wisata religi di Jawa Barat. Kalau bercerita tentang Mbah Khalil Bangkalan, maka saya teringat akan almarhum Al-Maghfurah Mbah Jat atau Ki Haji Ahmad Mustajab Fagudin, guys, dari Nganjuk, Jawa Timur. Mbah Khalil itu bukan dari keturunan orang sembarangan loh, guys. Mbah Khalil itu punya bapak Kiai Abdul Latif, ya kan? Abdul Latif punya ibu Nyai Khadijah. Nyai Khadijah punya bapak Kiai Asror Karomah. Lah, Kiai Asror Karomah itu punya bapak Syahid Abdullah. Abdullah punya bapak Syahid Ali Al-Akbar. Ali Al-Akbar punya bapak Syahid Sulaiman. Sulaiman punya ibu Syarifah Khadijah.
Khadijah punya bapak Maulana Hasanuddin, Hasanuddin punya bapak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jelas bukan orang sembarangan guys. Oke, kembali. Beliau membaca itu kerap sekali bercerita tentang Mbah Khalil guys, Mbah Khalil Pangkalan pada saya. Ya gimana beliau nggak suka bercerita lah ya, lawong baca sendiri itu deket banget guys, sangat keilmuannya dengan Mbah Khalil. Jadi Mbah Jat itu punya guru Mbah Manap ya kan, atau Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Nirboyo Kediri itu guys. Lah Mbah Manap itu punya guru Mbah Khalil Bangkalan. Itu deket banget kan? Lah iya. Lah kalau ngomongin Mbah Khalil, tentu yang paling melekat pada kita lah ya, yakni tentang karomah beliau guys. Lah apa itu karomah? Karomah itu adalah suatu kemuliaan lah ya, di luar logika manusia, yang mana tidak dimiliki oleh setiap hamba Allah, tidak semua, karena Allah menganugerahkan karomah itu kepada hamba-hamba pilihannya. Jelas yang kelasnya dia itu sudah wali. Jadi ngomongin Mbah Khalil itu sudah terlihat guys sejak usia masa mudanya. Beliau haus ilmu agama lah ya, haus banget, ilmu apa saja lah beliau pelajari dan kuasai. Jadi keinginan untuk mendalami ilmu agama Islam itu sangat tinggi banget, sangat kuat banget. Lah ya nahu syaraf, fikih, tasawuf dan seterusnya itu beliau kuasai guys, Mbah Khalil Bangkalan. Nah kisah uniknya beliau lah ya juga yang paling masyhur lah, itu seperti ini guys, yakni waktu dirinya mau nyantren di Kiai Agudarin di Nongan itu guys. Itu Mbah Khalil setiap di pondok lah ya, ternyata pengasuh pondok pesantren ini sudah meninggal dunia. Kiai Darin itu, padahal nih Mbah Khalil sudah ngepet banget lah ya pengen ngaji ke beliau. Nah kalau penasaran kan, Mbah Khalil pun ke makamnya buat ziarah. Nah kejadian ini kira-kira itu 7 hari dari wafatnya Kiai Darin. Nah di kuburan disitulah Mbah Khalil curhat apa coba gini guys, pripun sih Mbah, lah kok sedo kan kulo dereng ngaji Mbah kali jenengan, lah piye ki Mbah wis kadung temriki mosok kasih do ngaji. Intinya gini guys, kenapa Kiai wafat? Saya kan belum ngaji dan saya jauh-jauh ke sini hanya mau ngaji atau belajar pada Kiai. Itu nih seperti itu guys. Ya wis kadung bulat kan, artinya ya beliau nggak pulang guys, bermukim lah di situ di makam Kiai Agudarin. Beliau berdiam diri sambil membaca Al-Quran bolak-balik khatam lah ya, siang dan malam sampai 41 kali guys. Nah di sini guys, setelah akhir dari 41 hari itu, sebangun dari tidurnya lah ya, beliau itu sudah hafal 1 kitab Alfiyah, Imriti dan Ibnu Aqil guys. Keren gak guys? Senangnya lah ya tanpa belajar sudah hafal itu. Dan itu kitab pamungkasnya di seluruh pesantren guys, kitab Nahwu lah ya, Nahwu Syaraf. Itu kitab alat buat baca, kitab kuning yang tanpa harokat itu guys. Jadi ada istilah kalau kitab-kitab itu sudah hafal semua, maka semua ilmu pun akan dia kuasainya. Ya tentu jika tidak malas membacanya lah ya. Dan masih banyak lagi guys kisah-kisah menarik beliau yang lebih mencengangkan itu. Segitu aja ya guys, kurang lebihnya harap dimaklum. Wallahu a'lam bishawab.
Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Paling nikmat ziarah teh, paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh di Pamijahan. Diakui ku kabehan. Naon sababna? Datang ka luhur aya nu menta eueuh. Datang ka luhur aya kuncen eueuh. Datang ka luhur aya nu neko-neko eueuh. Bebas. Paling nikmat diakui di Jawa Barat. Pernahkah kamu membayangkan seorang pemimpin yang dipenjara, dibuang, ditindas, tapi justru bangkit dan memimpin bangsa? Dia adalah Soekarno, sang proklamator, orator ulung, Presiden pertama Republik Indonesia, fasih 7 bahasa, berpidato lantang di PBB, dibenci penjajah tapi dicintai rakyat, punya gaya khas, peci hitam, jas putih, senyum tegas. Meski akhirnya wafat dalam pengasingan, namanya tetap abadi dalam sejarah, dalam hati rakyat, dan di setiap lembar uang rupiah kita. Dia bukan hanya presiden, dia adalah lambang perlawanan, persatuan, dan kebangkitan Indonesia.